Kita tidak boleh menggunakan kekuatan pemerintah, aparat untuk melanggar hak-hak dasar masyarakat setempat. Bahkan sampai Komnas Hak Asasi Manusia saja turun ke lapangan untuk menyelidiki dugaan kriminalisasi yang mana kong kali kong antara pengusaha dan penguasa diduga kuat Menjadikan manusianya menjadi subjek, bukan objek. Jangan melakukan kapitalisasi terhadap masyarakat yang ada untuk kepentingan orang tertentu. Sementara air Danau Toba sampai detik ini masih dinyatakan air kelas 1. Kok kamu kok bisa-bisanya kamu mau menggunakan air Danau Toba itu untuk permainan air? Jumpa lagi pemirsa Main TV khusus di program Horas. Pada episode yang lalu kita membahas tentang Danau Toba, bagaimana pembangunan di sana yang menunjukkan betapa pentingnya melibatkan masyarakat setempat. Tetapi persoalan itu juga masih kita bahas pada pertemuan kali ini dari perspektif hukumnya. Karena bagaimanapun pembangunan di suatu wilayah atau apapun, hukum menjadi sesuatu panglima. Nah, bagaimana pengelolaan penegakan hukum di pembangunan Danau Toba? Untuk itu kita akan membahas dengan topiknya adalah, sudahkah hukum dikedepankan pengelolaan Danau Toba? Untuk itu sudah hadir di depan kita narasumber kita yang sangat luar biasa. Saya akan perkenalkan. Pertama adalah narasumber yang pernah hadir pada program Horas, tetap Ketua Yayasan Pencinta Danau Toba, Dr. Randus Maruap Siahan MBA. Selamat bertemu. Selamat bertemu. Kemudian yang kedua tentu karena topik kita adalah persoalan hukum, maka juga hadir Saudara Deka Saragi SHMA, Ketua Bidang Hukum Yayasan Pencinta Danau Toba. Nah, langsung saja kita santai-santai aja, kita ngobrol-ngobrol santai, bertukar pikiran, jadi tidak harus tanya jawab begitu ya. Nah, pertama saya akan bertanya dulu kepada Ketua Yayasan gitu ya, bagaimanapun yayasan ini sebagai pimpinannya kan Ketua Yayasan. Menurut evaluasi atau pengamatan daripada Ketua Yayasan, sudahkah pembangunan yang ada di sana, di Danau Toba, di semua bidang pembangunan katakanlah sosial, infrastruktur, sudahkah berbasis kepada hukum? Jadi yang pertama kita lihat visi YPDT, Yayasan Pencinta Danau Toba, adalah menjadikan kota berkat di atas bukit. Jadi kawasan Danau Toba menjadi kota berkat di atas bukit. Nyatanya? Latar belakangnya adalah karena manusia itu adalah ciptaan utama, mahkota ciptaan. Jadi di dalam manusia itu ada kemuliaan. Karena itu kemuliaan manusia itu harus dijaga dengan hak-haknya sebagai manusia. Maksudnya makanya ada hak ajasi. Lalu supaya hak ajasi ini terjaga, lembaga negara harus membuat konstitusi. Makanya hak konstitusi. Sejalan dengan itu, YPDT membentuk satu badan, namanya itu Litigasi Hukum dan Hak Ajasi Manusia. Tujuannya supaya hukum menjadi panglima di kawasan Danau Toba. Tetapi kenapa masuk HAM-nya? Bukan hanya hukum saja. Kan HAM itu meliputi hak ajasi manusia secara luas. Utamanya masyarakat sekitar. Masyarakat sekitar. Apakah ada indikasi di sana pembangunan yang ada di sana itu tidak begitu inline dengan penegakan hak ajasi? Setiap pembangunan itu rentan dengan pelanggaran hak ajasi manusia. Karena itu power is tend to corrupt ya. Yang namanya kekuasaan itu cenderung korup. Ya, kapitalisme juga cenderung korup. Karena itu kita harus kedepankan di situ hak ajasi manusia, melindungi hak dasar masyarakat sekitar. Salah satu contoh yang tidak mengindahkan hak ajasi masyarakat sekitar di sana. Contohnya, misalnya katakanlah Polija. Contoh. Ketika masyarakat Batak tinggal di sana, hak given yang diberikan adalah hak hidup di sana. Berarti menikmati lingkungannya supaya dia hidup sejahtera di sana. Sebelum merdeka loh. Sebelum ada republik loh. Nenek moyang kita sudah merantau ke sana. Sudah ada di sana. Dan yang memberikan itu adalah Tuhan. Jadi hak ajasinya hidup dengan nyaman, tentram, dengan air yang bersih, dengan udara yang bersih. Itu hak ajasi loh. Betul hak ajasi. Lalu hak ajasinya juga adalah diperlakukan sebagai manusia.
diperlakukan dengan adil. Karena itu sangat mendasar. Makanya ada hak asasi manusia. Jadi kalau ada penggusuran itu tidak benar HAM. itu. Melanggar HAM itu. Iya, betul. Kalau ada dia punya tanah komunal tiba-tiba dengan Komunal, tanah adat gitu konstitusi ya. selembar kebijakan negara dan menggusur mereka, menyediakan dan mengkonversi menjadi milik negara, itu juga melanggar HAM. Iya. Karena itu dasar-dasarnya harus artinya lebih dulu orang Batak di sana tinggal sebelum Indonesia merdeka. Mereka sudah memiliki Jadi itu. harus dihargai hak-hak dasarnya itu. Termasuk hak wilayah ya. Hak wilayah, hak adat. Itu tapi ada nggak di sana kemungkinan dalam pembangunan, salah satu sektor pembangunan lah di Danau Toba atau apapun itu, yang tidak mengindahkan hak wilayah ini? Ini konflik terus itu soal BUDT. Itu soal F1H2O itu penggusuran tanah komunal Napitupulu. Saya tidak tahu bagaimana ujungnya. Apa karena itu dengan menggunakan power? Kita tidak boleh menggunakan kekuatan pemerintah, aparat untuk melanggar hak-hak dasar masyarakat setempat. Lalu mencemari Danau Toba sehingga yang tadinya mereka minum dari air yang bersih, sekarang mereka dieksploitasi dan orang tertentu mengambil keuntungan, lalu meninggalkan pencemarannya, itu melanggar hak asasi manusia. Baik, saya kira Pak Marwab sudah menjelaskan tadi, membongkar bagaimana perspektif hukumnya penanganan di sana sebenarnya. Oke, ini dari kita akan berbicara dari hal-hal yang sudah real kita lakukan, Amang. Jadi bagi Abang, YP, jangan Amang. Abang ya. Nah, Abang biar nggak terlalu jauh ya ininya. Ya. Kalau Amang tambah sih nggak bagus kan. Jadi Bang Emrus. Bang Emrus. Jadi gini Bang, dari pandangan Departemen Hukum YPDT, penegakan hukum di kawasan Danau Toba masih jauh panggang dari api itu. Jadi nggak batang-batang gitu ya. Wah, jauh jadi kali. panggangnya jadi busuk gitu ya. Kita lihat aja, banyak data yang bisa kita ambil jadi referensi. 1-2 dekade terakhir, berapa banyak masyarakat adat dikriminalisasi? Jadi berapa banyak? Dikriminalisasi ya? Puluhan. Benar. Iya. Itu masa rentang waktu 10 tahun atau berapa tahun? 1-2 dekade terakhir. Kita lihat saja. Dan kalau kita mau berbicara tentang fakta, berapa banyak dan apa namanya, Komisi Hak Asasi Manusia 2021 sudah datang ke kawasan Danau Toba loh, untuk melakukan penyelidikan terhadap banyaknya dugaan kriminalisasi terhadap masyarakat. Hasilnya dari Komnas HAM apa? Itu nanti bisa kita tindak lanjuti ke mereka. Tapi kita mau menunjukkan situasi di mana bahkan sampai Komnas Hak Asasi Manusia saja turun ke lapangan untuk menyelidiki dugaan kriminalisasi yang mana kong kali kong antara pengusaha dan penguasa diduga kuat menjadi motor atau momok bagi masyarakat adat situ. Sementara masyarakat adat dalam hal ini memperjuangkan hak-hak adatnya. Jadi di satu sisi ada kong kali kong oleh para diduga gitu. Pantas kita duga dong. Nah, baru di sisi lain ada masyarakat yang termarginalisasi begitu. Betul. Itulah fakta bahwa 10-20 dekade terakhir ini masih jauh panggang dari api dalam proses penegakan hukum di kawasan Danau Toba oleh pemerintah kita. Itu pandangan kami dan itu yang kami catat rutin. Secara fakta, secara real, kami sudah melakukan perjuangan yang luar biasa dari tahun 2016 sampai tahun 2018. Dalam hal kami memperjuangkan agar kualitas air Danau Toba kembali menjadi kualitas air nomor 1 sebagaimana telah diperkuat oleh Pergub 1 tahun 2009, Pergub Sumatera Utara. Jelas disebutkan dalam Pergub itu bahwa untuk harkat dan hazat orang Batak. Oh, ada kata-kata orang Batak gitu ya? Oh, air Danau Toba ada harus kata-kata Bataknya masuk sebagai air kelas 1. Air kelas 1 itu apa? Bisa diminum. Air dengan peruntukan air minum. Sekarang kita tadi menyambut tadi statement Pak Ketua Umum. Di situ sudah ada event F1 event powerboat. Yang pertanyaan satu, kita mau pertanyakan kepada pemerintah saat ini. Apakah permainan air jenis begitu boleh dilakukan di air kelas 1? Sedikit kita menjabarkan, air pada prinsipnya ada 4 kelas.
Itu regulasi yang menyatakan adalah semua regulasi yang ada di kawasan Danau Toba. Mulai dari Perpres 81 tahun 2012 tentang tata ruang Danau Toba, mulai dari Perpres 82 tahun 2012, mulai dari Pergub 1 tahun 2009. Semua menyatakan air itu ada 4 kelas. Air kelas 1, kelas 2, kelas 3, kelas 4. Air kelas 1 peruntukan untuk air minum. Air kelas 2, kelas 3 peruntukannya untuk permainan air. Sementara air Danau Toba sampai detik ini masih dinyatakan air kelas 1. Kok kamu kok bisa-bisanya kamu menggunakan air Danau Toba itu untuk permainan air? Yang senyatanya itu harus dilakukan di air kelas 2. Makanya masih F1 jauh. itu harusnya di air kelas kualitas kelas 2 ya? Iya, carilah di mana danau-danau kelas 2. Padahal Pergub mengatakan harus kelas 1. Kelas 1 itu. Jadi artinya tidak boleh dong Nggak memakai. boleh dong, karena peruntukan air kelas 1 adalah untuk air minum. Itu yang secara tegas juga disebutkan di pasal 5, pasal 6, pasal 7, pasal 8, Perpres 81 tahun 2014. Kalau saya salah bisa diluruskan. Berarti dengan demikian, F1 itu menabrak daripada peraturan yang membuat bahwa Danau Toba air kelas 1. Jika merujuk dari regulasi yang ada, secara terang benderang, bahwa aktivitas event powerboat tersebut jelas-jelas bertentangan dengan regulasi yang mengatur tentang kualitas air Danau Toba. Wah, menarik. Perlu saya dalami kalau begitu. Mengapa sih F1 ini dilakukan sementara tidak membuat kualitas air menjadi kualitas nomor 1? Ada apa di balik itu menurut pengamatan di lapangan? Mungkin Pak Ketua Umum. Pak Ketua Umum menjawab itu Jadi, kan. jadi gini. Silakan Pak Ketua. Ini menarik ini kan pemerintah kan menjanjikan Wisman itu 1 juta orang ya. Ya kan. Sampai hari ini kan di bawah 100.000. Dan tahun-tahun waktu COVID itu kan puluhan ribu bahkan ratusan angka kan. Jadi ini mungkin ini karena sudah berjanji bahwa ini menjadi destinasi wisata internasional yang diunggulkan, yang prioritas dan sudah dijanjikan ada 1 juta Wisman. Ya bagaimanalah supaya angka ini bisa dicapai. Tidak melihat yang tadi itu seperti yang saya sampaikan. Prosesnya itu kan mestinya ngikutin aturan dong. Jadi target kuantitatif Ya, yang dilihat. ada kuantitatif, tapi kualitatifnya tidak dia dan regulasinya diabaikan. diabaikan. Normatifnya. Normatifnya. Iya, makanya kita bilang hukum harus menjadi panglima. Karena itu sebelum kita melakukan event, periksa dulu legalnya. Kan legal standing kita Jangan sebagai asal lakukan. Jangan asal lakukan. Itu yang namanya kehati-hatian kan. Betul. Iya kan? Jadi angka-angka yang disampaikan pun itu sekarang kan jadi bumerang. Kenapa kita kasih nilai begitu jelek? Karena tahun 2017 dia Kemenpar juga udah katakan bahwa Wisman akan 1 juta orang. Sekarang berapa hasilnya kan? Kalau Bali kan setelah COVID kan berangsur baik kan. Kawasan Danau Toba setelah COVID, itu makanya kita kasih data-data itu. Jadi kalau begitu, kalau misalnya kita lihat 1 atau 2 dekade, mungkin bisa nggak dikonkretkan di masa pemerintahan Jokowi atau di masa pemerintahan SBY atau dua-duanya? Termasuk di dalamnya pemerintahan masa Pak Jokowi. Termasuk ya. Berapa banyak ketidaktegakan hukum itu? Berapa banyak beredar video-video masyarakat adat di situ dirampas haknya dalam 5 tahun terakhir ini, Bang. Banyak sekali. Semua teman-teman yang bergerak di bidang lembaga masyarakat adat di Danau Toba pasti sudah kenyang dengan video-video intimidasi kepada masyarakat adat di situ. Ada perilaku intimidasi banyak di sekali. masa pemerintahan Jokowi dulu. Banyak sekali. Gitu banyak sekali. Kita bicara fakta ini. Kalau kita mau bicara data, waduh, itu Google bisa menyediakan beribu-ribu, beratus-ratus data mulai dari banyaknya media nasional, media lokal yang membahas itu. Boleh salah satu contoh yang perilaku intimidasi kepada masyarakat di sana apa misalnya? Ini kami kasih Bang. Nanti kami akan share datanya dari Kompas ini. Iya. Dari Kompas. Kita to the point aja. Dugaan kriminalisasi masyarakat adat masih terus berlanjut di kawasan Danau Toba. Tercatat kurang lebih 93 warga masyarakat adat diproses hukum dan 39 orang dipenjara dalam 2 dekade terakhir. Semua kasus berawal dari mempertahankan tanah adat. Boleh tahu tanggal berapa itu? Beritanya. Nanti kita share ke orang. Ada situ ada dong. Artinya biar kita clear dulu bahwa itu di masa pemerintahan Jokowi atau bukan, sambil menunggu. Ya. Nah, sebagai ketua yayasan Danau Toba ini,
bisa nggak Bapak kemukakan Ya. mengapa sih pemerintah ini tidak begitu melibatkan masyarakat? Padahal Ya. yang mempunyai hak wilayah adalah masyarakat Batak sebelum Indonesia merdeka. Jadi Atau ini karena liberalisasi atau apa, kapitalisasi atau apa? ini pembangunan ini kan pendekatannya kan pendekatan growth ekonomi kan. Ya. Jadi siapapun diundang untuk membangun, ya kan. Jadi orang-orang luar diundang dengan karpet merah, lalu kadang-kadang mengabaikan orang-orang yang paling berhak di daerah itu. Di kawasan Danau Toba juga berlaku. Contohnya itu TPL, dia punya lahan 250 ribuan hektar. Yang punya siapa itu? Itu TPL, ya kan? TPL itu apa ya, kepanjangannya? Toba Pak perusahaan, Lestari oke, kan, oke. perusahaan itu. Lalu Aquafarm dia memiliki kebebasan menggunakan Danau Toba seluas-luasnya dan mencemarinya. Lalu begitu juga Japa, ya kan? Ya. Jadi tujuannya kan growth ekonomi, tapi tidak memperhatikan indeks gini, ya kan? Namanya itu distribusi yang adil, ya. Artinya hanya di Hanya bagian atas saja di ya? elit Kelas. aja, sehingga kita indeks gininya Indonesia juga rendah, ya kan? Nggak bagus kan? Artinya boleh saya potong? Jadi bahwa- tidak terdistribusi kepada Nah, masyarakat. secara merata. Artinya pembangunan yang dilakukan di Danau Toba tidak jauh beda seperti pembangunan Indonesia secara keseluruhan. Artinya piramidanya tajam sekali ya. Malah meneruskan Tajam sekali gitu ya perbedaan itu ya. Ya, meneruskan pola yang lama. Jadi justru ini kealfaan. Bahkan yang datang ini pun Injurni mendatangkan tim-tim dari luar, tidak melibatkan masyarakat Indonesia sendiri sebagai pemain loh. Lalu yang paling ironisnya itu masyarakat menonton loh, dibayar loh tiketnya. Padahal dia nenek moyangnya yang memiliki danau dan mengelolanya, tiba-tiba ada event disuruh nonton dari pinggiran, dari pagoda, jauh-jauh. Adil nggak? Enggak. Kalau jadi. saya mengatakan Ya. hentikan itu event. Betul, setuju. Itu setuju. tidak ada keadilan di situ. Itu siapa yang Setuju melakukan event itu patut dipanggil loh. Iya betul. Masa yang Itu menghina loh, menghina orang Batak itu. artinya Ini Injurni itu harus makanya kita somasi. Saya bilang somasi itu Injurni. betul. Ya. Karena itu tidak memperhatikan kearifan lokal dan tidak memperhatikan hak-hak dasar. Pembangunan kota itu harus memperhatikan hak-hak dasar. Kota atau wilayah gitu ya. Wilayah. Menjadikan manusianya menjadi subjek, bukan objek. Jangan melakukan kapitalisasi terhadap masyarakat yang ada untuk kepentingan orang Baik. tertentu. Kan ada Bapak katakan tadi bahwa ada subjek dan objek pembangunan. Iya. Kalau kita buat rentangnya, Ya. rentang dari objek ke subjek. Ya. Nah, apakah kita bikin rentangnya 0 sampai 10 Ya. misalnya? Ya. Pembangunan di Danau Toba itu rentangnya di mana? Di objeknya itu misalnya 1, 2, 3 atau di 5, di 6. Memperlakukan manusia Nah, sebagai sebagai objek, subjek nah. itu di rentan 2 menurutku ya. Tapi ini Di rentang debatable 2, lah. dari 0 sampai 10 Iya, ya. debatable Artinya Ya. betul. Ya. Artinya lebih dominan sebagai objek. tidak jauh dari nilai yang kami berikan 2,75. Ya. Artinya kalau rentangnya dari 0 sampai 10 dari objek ke subjek, jangan harap dong pembangunan di sana itu dinikmati oleh masyarakat setempat. Justru, Karena di yang kedua. saya sekali ya tiba-tiba saja saya ketemu dengan LBP di Shanghai, ya di bandara Shanghai. Saya ketemu, saya sampaikan, saya ketum YPDT. Ya, saya sampaikan bahwa YPDT setuju dengan pembangunan, tapi YPDT tidak setuju invasi oleh karena pembangunan. Apa kata beliau? Kita sudah siapkan itu semua. Apa yang disiapkan? Ya, pokoknya percakapan kami menjadi tidak begitu ramah, ya kan? Sudah Ya, disiapkan itu. Sudah beres itu semua. Udah beres itu Iya. semua. Ya. Iya, itu. Itu pernyataan yang abstrak, Lah, gitu ya, kan? Tak operasional. Saya gitu hanya ya. memang menyampaikan bahwa jangan dibilang YPDT anti pembangunan. Enggak. YPDT itu ramah pembangunan, tetapi lebih mengutamakan manusia sebagai subjek daripada infrastruktur menjadi subjek. Betul. Itu saja. Jangan mendatangkan orang yang siap invasi terhadap masyarakat yang tidak siap untuk develop. Iya, Itu yang namanya invasi, Iya, rasa iya. keadilan. Betul. Disitulah perlunya hadir negara untuk Iya. menyiapkan grand desainnya Iya. supaya tidak terjadi penggusuran Betul. masyarakat yang paling utama di situ.
Padahal Ya. Undang-Undang Dasar 45 kita Loh, mengatakan pasal 33 ini coba. pasal 33 kan? Coba. Nah, Itu. kekayaan Iya. untuk Kalau kesejahteraan kita rakyat. tanya lagi, kira-kira penerapan pasal 33 di kawasan Danau Toba nilai berapa? Ya, saya bisa aja bilang ya, menurut saya nilai 2, 3. Dari rentang 0 Dari sampai 10. rentang 0 sampai Wah, 10. Jadi ya saya pesankan cara pola pembangunan yang di kawasan Danau Toba dengan cara sekarang tidak boleh dilanjutkan, harus dihentikan, harus dibuat pola Pola baru. pembangunan yang berkeadilan, Artinya yang manusiawi, disusun sesuai dengan undang-undang dasar. betul, desain baru lagi. Tidak sebenarnya artinya kembalikan kepada undang-undang dasar, Ya, ya, kembalikan betul. kepada Pancasila, Betul, pembangunan berbasis Pancasila, Berbasis ya kemanusiaan, kemanusiaan yang adil dan beradab, harus kemanusiaan ya. kemanusiaan yang Karena adil dan kalau saya melihat kalau dibuat sebagai Ya. objek di sana masyarakat itu bukan kemanusiaan yang beradab, bukan Ya. beradab lagi kan itu. kapan kita kesejahteraan, kan? Betul. Ya, masyarakat adil dan sejahtera. Nah, kita kembali lagi Ya. ke tanggal berapa itu? Udah berita dapat tadi? nih. Ah, Yang Kompas itu di upload beritanya Ya. tahun 2022 November. 22. Berarti masa Masih pemerintahan lah. Joko Widodo. Ya, Jelas kan? Komnas HAM selidiki dugaan kasus pelanggaran HAM itu tahun 2021. Nah, berarti dengan kata lain bahwa kalau itu di masa pemerintahan Joko Widodo belum Ya. terkelola dengan baik, boleh dong kita katakan bahwa Luhut Binsar Panjaitan ikut bertanggung jawab dong terhadap pengelolaan Danau Toba tersebut karena dia sebagai suatu orang yang apa penasihat atau apa jabatannya tadi di Kalau kita Dewan Pengarah gitu, Dewan Pengarah kan? Ya. LBP Dewan Pengarah Tapi betul. pesannya kan kira-kira Dewan begini Pengarah, lah. LBP. Ini loh, pesannya ini ya. Ini aparat ini lo milik rakyat lo. Senjata itu dibeli dari pajak masyarakat lo. Jadi ini dipakai untuk melindungi masyarakat. Ya kan. Segala fasilitas yang ada di di aparat kita itu kan diamanahkan kan untuk melindungi masyarakatnya. Kira-kira begitu. Artinya bahwa kalau kita lihat turunannya, bakal presiden sebagai penanggung jawab atau kepala pemerintahan, baru kemudian ke bawahnya kan Dewan Pembina ya, baru kemudian menteri sebagai pariwisata sebagai pelaksana. Iya. Nah, dengan terjadinya di sana katakanlah belum penegakan hukum, berarti siapa yang paling orang yang bertanggung jawab Ya. ketidaktegakan hukum di sana? Apakah presiden? Apakah LBP? Apakah menteri yang lain? Teknis? Bagaimana? Dari segi hukumnya. Kalau dari ini mungkin karena pertanyaannya cukup umum, Iya. saya mengambil dari perspektif pribadi, Bang. Iya. Sebagai orang hukum, tentu saya melihat yang paling bertanggung jawab adalah pemerintah pusat dalam hal ini dikomandoi oleh Pak Presiden. Presiden ya. Ya, menteri itu kan dalam struktur jabatan ketatanegaraan kan adalah dalam tanda petik kita menyebutkan pembantu presiden. Gitu. Semua tanggung jawab kan akan kembali kepada pemuncak pimpinan, yaitu adalah presiden. Ya dalam tanda petik ya kalau anak buahnya salah ya tetap salah bos dong. Ya dong kan begitu Bang. Perspektif saya nih. Iya, Jadi saya tidak kurang setuju kalau seandainya ini perspektif saya. Iya. Saya kurang setuju kalau seandainya yang dipersalahkan itu adalah menteri-menterinya. Yang bertanggung jawab tentang itu. Iya Kan dong. ada job description misalnya. Betul, itu teknis mereka, itu teknis internal mereka. Tapi bagi masyarakat, saya akan melihat siapa pucuk pimpinannya. Sama kita berbicara dalam kontestasi perusahaan, walaupun kita tahu mengelola negara berbeda dengan mengelola perusahaan. Tapi apapun yang terjadi kesalahan staf, tetap yang dianggap bersalah adalah bosnya. Baik. Yang disomasi siapa dong kalau begitu? Pemerintah pusat dong. Pemerintah pusat. Ya, Berarti tentu dalam hal dengan ini, jajarannya. ya tentu dengan jajarannya ke bawah yang Dan menangani hal itu sudah pernah kami lakukan, Bang. Di tahun 2016 sampai ke 2015 kami melakukan gugatan kepada menteri, gubernur, bupati, dan BKPM. Menteri siapa saja menteri yang digugat itu? mulai dari menteri perhutanan waktu itu, Oke. perikanan, Betul. kemudian gubernur Sumatera Utara, 7 bupati Iya. yang ada di kawasan Danau Toba, Bupati Simalungun, ada 7 bupati itu, 7 kabupaten, lalu kemudian BKPM termasuk di dalamnya, juga kami ajukan. Artinya banyak lembaga pemerintah gitu ya, Iya, yang disomasi itu betul. ya. Karena kita berbicara dalam Bukan disomasi, digugat. Digugat Di ya? pengadilan. Lebih tinggi lagi ya. Iya, Digugat. di Kalau pengadilan. somasi kan lebih rendah ya. masih Iya. ya peringatan. Oh, ini digugat ya. Kita gugat. Dan sedikit menyambung tadi statement Pak Ketua masalah in-journey itu, kami sudah melakukan pengajuan surat untuk meminta semua data yang berhubungan dengan penyelenggaraan event tersebut ke in-journey tahun 2023. Gitu. Nah, karena tidak ditanggapi, maka kami akan menaikkan levelnya menjadi somasi di tahun ini. Sehubungan dengan penyelenggaraan F1 H2O tersebut.
tahun ini Tahun ini. artinya masih pemerintahan Joko Widodo gitu Masih ya? dong. Karena Oktober dia berakhir. Betul. Oke. Dan kalau misalkan Ijourney tidak menanggapi surat kami, maka kami akan mengajukan gugatan ke Komisi Informasi Pusat agar semua informasi yang berhubungan dengan event tersebut dibuka di hadapan publik. Bukankah itu informasi yang Diperkenankan. tidak diperkenankan? Menurut hemat kami, justru informasi itu diperkenankan untuk dibuka di publik. Oh. Kami sebagai lembaga publik harusnya memiliki kewenangan atau memiliki hak untuk mendapatkan informasi itu. Dan itu sudah kami lakukan, Bang. Di tahun 2016, ketika kami memenangkan gugatan di Komisi Informasi Pusat, ketika pada saat itu kami mengajukan permohonan informasi izin usaha perikanan yang dimiliki oleh Aquafarm Nusantara. Di Danau Toba, iya. Di Danau Toba. Dia punya KJA tuh gede-gede, Bang. Gede-gede, dan kami sudah ke sana. Kami sudah ke TKP, kami melakukan cek Akhirnya di tengah danau itu. Akhirnya keputusan dibuka informasi itu semua. Dan Komisi Informasi Pusat menyatakan bahwa data yang YPDT minta merupakan data publik yang boleh diperkenankan diserahkan kepada YPDT. Baik. Kalau begitu waktu kita sudah mau berakhir, kita masuk ke closing statement. Silakan Bapak Ketua. Iya. Sekaligus solusi dalam penanganan hukum. Iya. Jadi manusia itu adalah objek utama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Karena itu hukum menjadi panglima supaya manusia itu menjadi mahkota yang berharga, mahkota ciptaan yang berharga. Ya, semua aparat yang menangani hukum terkait itu kepolisian, jaksa dan lain sebagainya itu harus patuh kepada konstitusi dan aturan hak asasi manusia, dan itu diterapkan di kawasan Danau Toba. Semoga dapat dilakukan di kawasan Danau Toba. Itu saja. Itu harapan kita tentunya. Kita. Silakan closing statement. Ya, kalau dari kami sebagai mungkin bolehlah ya kami mengklaim representatif sebagian anak muda juga. Iya. Ya. Milenial ya. Ya, masih boleh lah ya. Bukan generasi Z ya. Masih boleh lah. Dari sudut pandang kami, Bang, sebagai anak muda, dan tentu harapan kami di kawasan Danau Toba sehubungan dengan penegakan hukum itu adalah ayo dong pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah setempat gitu. Ayo dong bersama-sama, ini yang mohon maaf ya barang kata yang kita sakiti adalah saudara-saudara kita sendiri loh. Tadi aku lupa cerita sedikit. Ya, silakan. Bang, saya cerita 1 menit. Boleh. Salah satu teman kita dari YPDT selaku aktivis lingkungan hidup juga pernah mendapatkan Intimidasi. bukan intimidasi lagi, Kriminal. pidana. Dipidana malah. Padahal jelas di Undang-Undang Perlindungan Lingkungan Hidup menyatakan bahwa aktivis baik secara perdata maupun pidana tidak boleh dituntut maupun digugat, jelas, dan itu kita langgar loh. Gitu loh. Nah, apapun itu yang mau kami sampaikan sebagai anak muda adalah kami minta tolong kepada pemerintah pusat maupun pemerintah daerah agar bagaimana hukum itu ditegakkan sebaik-baiknya, dan kalau bisa permintaan kami adalah kita stop untuk menjadi perpanjangan tangan dari pengusaha-pengusaha jahat di kawasan Danau Toba. Pengusaha-pengusaha jahat gitu. Ya, saya garis bawahi pengusaha-pengusaha jahat. Ada indikasi ya, ada pengusaha jahat di sana ya. Nggak, kita bicara kriminalisasi, Bang. Pasti ada indikator kriminalisasi. Mulai dari pelapornya sudah tidak imbang dengan terlapor, bagaimana kemudian pasal-pasal itu dipermainkan sehingga bisa dalam tanda petik digiring untuk masuk ke pasal-pasal tertentu supaya masyarakat terjerat. Seperti itu. Itu harapan kami supaya para penegak hukum berhenti menjadi perpanjangan tangan dari pengusaha-pengusaha jahat di kawasan Danau Toba. Baik. Terima kasih atas kehadirannya pemirsa Main TV. Luar biasa diskusi kita kali ini. Kita telah membahas dari perspektif hukum penanganan pembangunan di kawasan Danau Toba. Dan banyak yang terungkap. Dari awal sampai akhir tadi beberapa catatan kita yang sangat luar biasa. Artinya apa? Masih ada pelanggaran hukum hingga sampai pada pemerintahan Joko Widodo. Oleh karena itu, para narasumber kita mengatakan orang yang paling bertanggung jawab adalah pemimpin pusat, yaitu tidak lain, yaitu presiden. Tentu juga ikut bertanggung jawab para menteri di bawahnya. Bisa saja Luhut Binsar Panjaitan sebagai bagian daripada pembangunan di Danau Toba atau kementerian-kementerian lain. Dan kita dengar bahwa sudah ada yang disomasi
Untuk itu saya pikir pemerintah harus mendengar bahasan ini atau keluhan dari masyarakat yang ada di sana. Karena memang kita lihat bahwa masyarakat di sana belum dibuat sebagai suatu subjek pembangunan, cenderung menjadi objek pembangunan. Pemirsa Main TV, sekian pertemuan kita hari ini. Sampai jumpa di program Horas berikutnya.